Nah, ini bagus ya. Ini trailernya aja udah bagus nih Jumbo. Ini kayaknya terharu nih. Sutradaranya siapa sih, Mas? Aku mau ngobrol dong, kayaknya bagus banget. Mau ketemu sutradaranya? Ada. Bener. Aku panggilin dulu ya. Bentar ya. Bentar. Ntar gue panggilin. Siap. Nah, ya bentar ya. Asik ngobrol. Bagus tuh. Kayak bukan ini. Ini kayak bagus. Misi. Nah, Mas? Oh, orang yang tadi. nyari saudara Jumbo ya? Mas juga sutradaranya? Iya, halo. Wah, keren. Iya. Nih kita ngobrol Orang kali yang ya. tadi Oh, iya, ya? boleh. Ngobrol. Enggak, baru datang saya. Siapa Udah ya? ngobrol aja yuk. Iya, Langsung aja. kurang garam lu ya. Mas Rian mana Kurang Mas Rian? gizi. Ini saya Mas Rian. Ayo, mau ngobrol. Iya. Ayo mari. Lah kok gua? Ayo, silakan. Ayo ikutan. Halo teman-teman The Chapter semuanya, kembali lagi bersama aku Pak Tirto dan Diajeng. nah, hari ini kita mau bahas film animasi ya. Iya. Film animasi Itu karya kesukaan Pak Tirto ya? itu aku Animasi. senang. Ini tapi karya Indonesia nih. Oh, karena kita jarang-jarang sih nemuin animasi bagus Indonesia. Benar. Ini kita udah kedatangan animatornya, sutradaranya, apa dua-duanya nih. Karena kita banyak tanya-tanya Iya. sama Mas ini gitu. Selamat datang Mas Rian Andriani. Ayo. Andriandi. Adriandi. Adriandi. Ya, Adri. Adriandi. Nah. Selamat datang Mas. Yeay. Maaf ya. Ulang ya. Selamat datang. Nggak usah diulang. Biar kita tahu Pak Tirto belibet ngomongnya. Ini mungkin orang kalau lihat mukanya pasti udah kenal ya. Masa sih? Iya. Tung ting Pasti. tung ting tung 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 tung. Kalau yang nggak tahu ini komika ya. Apa founder juga nih? Nggak tahu, coba cek aja. Cuma Iya, benar. Cuma kita nggak akan bahas stand up comedy. Udah banyak ya. Udah banyak. Iya. Di Mas Pras ya. Betul. Iya lagi. Bisa. Benar. Kita akan lebih bahas di proyek yang terbaru ini berarti tentang animasinya. Ya. Itu ada itu Iya, depannya nih. Jumbo. Jumbo. Tahu pastilah teman-teman ini Iya. udah Ya. sejak lama gitu Iya, ya. Iya. animasi akhirnya. Jumbo. Ini di Instagramnya juga isinya udah Jumbo semua nih. Iya, karena udah rilis tanggal tayang kan. Kita akan tayang film animasi Jumbo di bioskop Iya. Lebaran 2025. Oke. Nonton ya. Jangan lupa. Heeh. Nah, tapi sebelum ini kan ada komika, ada Hmm. animator juga. Malah The Itu Founders 5 juga. iya, nah itu Founder. bener Itu The Founder. kalau Iya. orang taunya pasti itu Iya, kan. iya. Ke circle-circle Di dia kan nggak kaleng-kaleng. Iya. konten Iya. YouTube banyak ya. Itu yang mana duluan sih sebenarnya? Kalau duluan memang maksudnya orang bisa jadi kenal aku tuh memang karena aku berkarya di stand up comedy gitu. Aku kan maksudnya pertama banget itu memang ikutnya kompetisi stand up comedy di TV kan gitu. Iya. Terus tahun 2011 dan itu masih season pertama. Terus abis itu setelah itu main kenal sama Raditya Dika, main Malam Minggu Miko gitu. Nah, memang abis itu di tahun 2015 aku kesannya seperti break ya, ngambil break dari komedi. Abis itu aku memang belajar animasi. Terus sekarang balik lagi dan fokus animasi. Jadi orang memang mikirnya kayak ini kan Rian komika ya gitu, pelawak, komedian, kok beloknya tiba-tiba ke animasi. Tapi sebenarnya nggak begitu gitu. Sebenarnya memang dari dulu itu pengennya itu memang belajar animasi. Jadi memang sukanya tuh animasi, kartun, komik gitu dan pengen belajar bercerita lewat film dan spesifiknya film animasi. Justru beloknya itu yang ke komedi gitu. Jadi memang ketika kesempatannya itu datang di tahun 2011 itu awalnya pun aku bisa kenal kompetisi itu karena kenalan sama Panji, Mas Panji Pragiwaksono. Kenalan sama dia pun itu gara-gara aku diajak temenku untuk jadi ilustrator komiknya dia gitu. Dia waktu itu kayak membuka pengumuman di Twitter ya dulu, Twitter bukan X ya. Iya. Jadi dulu Panji itu punya perusahaan kecil namanya Kolam Komik. Kemudian ingin merilis komik Ramayana, spesifiknya sih Hanuman ya, cerita Hanuman, tapi dia mau bikin kayak robot gitu. Akhirnya sekarang rilis sih nama komiknya H2O gitu. Nah, pada saat itu dia mencari ilustrator dan komikus. Jadi dia bertanya gitu ya secara terbuka di Twitter siapa yang mau bergabung. Ada temanku seorang komikus juga daftar dan dia ngajakin aku gitu. Nah, kita waktu itu lolos masuk. Nah, di situ aku kenalan sama Panji gitu. Nah, kenalan sama Panji dalam kondisi aku sebenarnya masih kuliah DKV, desain komunikasi visual, tapi memang semua SKS ku udah habis dan aku tinggal nunggu tugas akhir. Jadi memang sebenarnya lagi nganggur gitu loh, lagi nggak ada kelas kan. Nah, terus singkat cerita Mas Panji tuh follow aku balik di Twitter, terus dia ngerasa
tweetku tuh lucu-lucu gitu, ada humornya gitu. Terus dia bilang kan pada saat itu kan kalau Panji memang udah sering ya stand up lah ya gitu di konser-konser dia gitu. Dia kan musisi juga, rapper. Dia bilang gitu bahwa pada saat itu Kompas TV akan muncul gitu untuk bikin sebuah program pencarian bakat tapi mencari stand up komedian gitu. Dia menyarankan aku audisi. Nah itu iseng aja sebenarnya awalnya gitu, tapi pas audisi ternyata keterima, terus pas audisi itu kenalan sama Ernest Prakasa, terus pas lagi kompetisi kenalan sama Raditya Dika karena dia mentor. Jadi kita pas aku stand up comedy itu ada kayak karantina gitu, terus kita diajarin public speaking, diajarin menulis komedi. Nah salah satu mentornya Radit gitu. Dan ternyata karena aku suka ya, pas aku tahu bahwa komedi itu bisa dipelajarin, bisa dilatih, makin seneng gitu eksplorasinya gitu ya. Puji Tuhan alhamdulillah menang kan di season itu gitu. Nah akhirnya ya udah, nah dari situ baru Radit ngajak main Malam Minggu Miko. Jadi memang pada saat itu rezekinya dikenal orang lewat situ gitu. Nah pas tahun 2014 kayak aku ada satu program waktu itu di sebuah TV, aku jadi host acara jalan-jalan ke Jepang, tapi mempopulerkan budaya Indonesia gitu. Pas di sana ada kunjungan ke Tokyo Disneyland. Terus di sana tiba-tiba kayak kerasa kepanggil lagi ya, kayak gitu, kayak lah ini kan cita-cita aku dulu nih gitu kan. Ya udah akhirnya aku mencari beasiswa pada saat itu dan akhirnya dapet, berangkat tahun 2015, terus baru balik lagi itu 2019 gitu. Karena di sana juga sempat diminta jadi asisten dosen lah gitu. Nah udah pas orang balik memang nanya kan, kok Mas Rian ngilang, orang lagi suruh-suruhnya stand up comedy gitu ya. Terus aku jelasin aja, enggak, sebenarnya memang cita-citaku dari dulu pengennya bisa animasi gitu ya. Alhamdulillah pas balik dapat kesempatannya lagi gitu. Jadi yang kalau duluan berkomedi, tapi kalau secara keinginan lebih duluan pengen bisa bikin animasi gitu. Tapi sebenarnya basicnya juga udah itu kan, ilustrator ya Mas, maksudnya. Aku ilustrator. Maksudnya nggak pure ya memang dari komedi top gitu, tapi dulunya juga ya. Berarti S2-nya di Jepang? Nggak, aku S2-nya di Amerika. Oh, karena nyari beasiswa waktu itu. Ngambilnya spesifikasinya apa? Iya, film dan animasi gitu. Okay. Itu kan sebagai komika sama ilustrator atau animator itu kan saling mempengaruhi nggak sih? Misalnya bisa jadi materi atau bahkan bisa nambah ini kan? Ternyata tanpa aku duga ternyata kerangka berpikirnya sama. Karena kan kerangka berpikir kreatif ya gitu. Cuman mungkin produk jadinya berbeda. Yang satu adalah jadi materi joke, yang satu adalah jadi film. Tapi dua-duanya melalui proses pemikiran yang sama. Aku punya ide, terus gimana ide itu dijadikan sebuah struktur kan. Yang satu strukturnya struktur joke, satu struktur cerita gitu. Kemudian akan mencari cara delivery terbaik kalau misalnya komedi ya gitu. Ada beberapa teknik-teknik stand up komedi. Nah ini juga teknik-tekniknya ya teknik-teknik visual gitu. Maksudnya kayak ya bahasa-bahasa film gitu. Nah kadang-kadang ada gitu. Maksudnya ternyata aku merasa bahwa telling joke sama telling story itu sama gitu. Kita harus tahu ujungnya mau apa kan gitu. Sebenarnya kan kalau berkomedi kan juga kita yang orang tunggu tuh kan punchline sebenarnya kan. Nah gimana caranya kita membawa penonton itu mau dengerin kita sampai punchline. Nah cerita kan film sebenarnya gitu juga. Kita tahu kita tahu endingnya kayak gimana. Nah gimana kita bisa bikin penonton tuh mau ngikutin semua ceritanya sampai habis gitu. Ya kurang lebih mirip sih. Tapi kalau sebelum maksudnya minat jadi ilustrator terus animator itu datangnya dari mana Mas? Maksudnya kan dari kecil kah udah pengen jadi? Iya, itu dari aku umur 4. Jadi ada pengalaman ini? Betul. Aku umur 4 itu dikasih hadiah ulang tahun sama orang tua aku nonton bioskop. Pertama kalinya itu aku nonton bioskop. Jadi waktu itu aku nanyanya, TV-nya gede banget. Aku nggak ngerti bioskop dulu ya. TV-nya gede banget gitu. Dan film pertama aku di bioskop itu adalah Lion King. Tapi Lion King yang dulu ya, bukan yang sekarang, yang kalau sekarang kan yang real banget tuh kayak animasi ya film pertama. Yang pertama film animasi dan itu aku nontonnya di bioskop bulan Juni tahun 94. Terus ya aku kan ngerti ya, maksudnya itu tuh gambar gitu. Itu enggak asli. Tapi emosiku tuh terbawa gitu. Maksudnya aku ngelihat mereka nyanyi, terus ngelihat warna-warnanya, bahkan sampai ya ada sedihnya kan, adegan ayahnya jatuh dan meninggal tuh sedih gitu. Nah mungkin aku waktu itu belum bisa membahasakan ya, maksudnya secara emosional seperti apa, tapi aku bilang gitu kayaknya
nanti Rian kalau gede mau bikin yang kayak gitu tuh. Nggak ngerti ngomongnya apa gitu, tapi bilangnya mau bikin kayak gitu. Gitu. Iya. Tapi mimpi itu bertahan sampai dewasa ya. Nah, kadang kan ada anak yang cuma mimpi selewat doang gitu loh Mas. Itu apa namanya? Itu juga aku salah satu yang aku syukuri ya mungkin support orang tua juga ya gitu. Mereka berpikir akan berubah juga cita-citaku. Tapi ternyata sampai SD gitu tuh enggak, karena mamaku dulu sering banget dipanggil ke sekolah karena buku ulanganku sama buku cetakku tuh pelajaran itu penuhnya gambar gitu. Terus cuman ya gambarnya tuh bercerita. Dulu tuh aku suka bikin kayak pakai kertas HVS gitu, aku lipat 2. Jadi ada 4 halaman kan, satu gambar-gambar cerita-cerita yang ya aku nggak inget lah, tapi gambar-gambar tuh aku ke koperasi sekolah, aku fotokopi terus aku jegrek itu stapler. Aku stapler terus aku jual-jualin 500 perak gitu. Jadi aku bagi-bagi komik gitu. Iya. Dulu aku ingat ada satu yang pernah aku bikin karena aku tiba-tiba tahu di kamus bahasa Inggris ternyata bahasa Inggrisnya gigi itu tar. Kan gigi bisa kena tar ya. Tar gitu. Jadi aku tuh bikin parodi komik judulnya Tar Wars. Jadi kayak aku nyeritain Star Wars tapi semua karakternya berjigong. jadi kayak ada ini ya parodi gitu bikin. Udah gambarnya jelek banget tuh. Tapi kayak gitu terus kayak Master kan ada karakter namanya Master Yoda kan. Aku kayak Master Yoda. Ada jigongnya gitu. Terus kayak musuhnya pada kalah gitu ya. Awalnya tuh dari situ. Jadi tiba-tiba pas SD ya sering baca komik ya. Sama lah ya mungkin pada generasi 90-an pada umumnya juga banyak terinfluence sama anime Jepang yang tayang di Indonesia ya, dari Doraemon, Hattori, Shinchan aku suka banget. Tapi tuh waktu itu pernah kan sampai nggak boleh anak kecil nonton Shinchan itu kan. Karena itunya gajahnya itu. Iya, karena gajahnya itu kan. Dan itu sempat kayak wah dulu serius banget tuh sampai ada pertemuan orang tua murid dan guru. Bagaimana cara menanggapi anak-anak yang nonton Shinchan? Sekarang nggak segitunya gitu. Nah, tapi tadi kan sempat di-mention juga nonton yang Lion King dulu, sekarang ada yang baru. Udah nonton yang baru belum Mas Hafi? Udah dan gak suka. Baru mau nanya opini. Tetap kecantolnya sama yang lama. Kecantolnya sama yang lama ya. Kamu kelahiran tahun berapa? Aku 96. 96. Kamu? 98. Sempat nonton acara Spontan Uhuy enggak? Nah, nonton Lion King baru tuh kayak nonton Spontan Uhuy. Kayak binatang-binatang yang real terus kayak ngomong, lu ngapain di sini?" Itu sama sih yang gitu. Yang di dubbing gitu. Karena singanya real banget kan, tapi mukanya tuh nggak acting gitu loh, kayak muka ya kayak nonton National Geographic gitu kan. Jadi kayak cuman aku ngerti kenapa mereka bikin itu lagi, aku ngerti ya pasti pengen nge-challenge teknologinya juga. Cuman yang susah sih, maksudnya susah untuk menggantikan posisi Lion King yang asli di aku gitu. Ini sebelum munculnya Jumbo nih kan udah berapa tahun tuh berkarya sebagai animator, ilustrator gitu. Itu ada karya apa lagi sih Mas? Nah aku tuh waktu lagi kuliah yang S2 itu aku ada tugas akhir untuk lulus dari program itu kan. Aku bikin film pendek judulnya Prognosis. Itu ada tayang di YouTube, dia animasi gambar tangan gitu. Itu sebagai tugas akhir aku gitu. Nah kebetulan pas aku memang, jadi ceritanya tuh ketika aku lagi proses ngerjain itu, aku tuh suka share prosesku gitu loh di Twitter kan. Dari proses masih nge-script sampai jadi gambar tuh aku suka share. Ternyata itu ya namanya makanya kekuatan sosial media ya gitu. Ternyata itu menarik perhatian Mas Angga Sasongko, CEO-nya Visinema gitu. Nah Visinema tuh maksudnya Mas Angga ngelihat proses itu dan dia follow aku kan pada saat itu. Dia lihat gitu, terus aku ingat banget suatu hari aku sebelum lulus mau presentasi film itu, tiba-tiba ada temanku yang ternyata kerja di Visinema ngechat gitu, bilang lulus kapan gitu, ke Indonesia kapan, mau diajak ketemu sama Mas Angga Sasongko, mau dilibatin di proyek animasi gitu. Ternyata karena dia lihat video itu prosesku bikin Prognosis. Terus pas aku balik Prognosisnya aku daftarin ternyata ke FFI, Festival Film Indonesia gitu, masuk nominasi film animasi pendek terbaik dan alhamdulillah menang. Tahun lupa lagi tahun berapa? 2020 ya kayaknya. Kayak 2020 deh. Maaf ya, FFI saya lupa tahunnya. Tapi ya itu alhamdulillah dapat Piala Citra film animasi pendek terbaik. Nah, tapi pas datang ke Indonesia, ternyata Visinema itu sedang mencoba mengembangkan divisi animasi. Jadi kan selama ini kan
Visinema memang filmnya film live action ya, kita nyebutnya film orang gitu. Nah terus mau mencoba animasi dan mencari orang siapa kira-kira yang bisa mengepalai divisi itulah gitu. Nah kayaknya Mas Angga merasa aku mampu melakukannya, nah diajak dulu, tapi pada saat itu untuk nggak langsung handle project sendiri, tapi menjadi produser pendamping di film animasi Nusa, gitu, Nusa Rara itu kan. Nah itu tuh pada saat itu memang IP-nya itu, intellectual property-nya si Nusanya itu kan tayangnya di YouTube dan itu dimiliki sama studio namanya The Little Giants, kreatornya mereka. Nah kemudian untuk itu dijadikan layar lebar, ternyata The Little Giants memilih Visinema untuk bekerja sama. Nah saat proses produksi itu aku diminta untuk jadi produser pendamping dari sisi Visinemanya gitu. Nah baru setelah itu baru dikasih tahu soal Jumbo nih. Jadi Jumbo itu sebenarnya secara ide konsep awal itu bukan dari aku. Jadi ada 2 orang namanya Adriano Colby, komika juga yang kerja di Visinema pada saat itu sebagai kalau nggak salah kepala kreatif, sama Mas Irfan Ramli penulis nih 2. Awalnya itu ide Jumbo ini adalah pengen jadi serial manusia gitu ya, dengan konsep ceritanya adalah ada satu anak yang suka dibully dan suka dipanggil Jumbo karena badannya gemuk. Terus dia punya temen spirit gitu, hantu gitu lah. Dan serial dan jadi komedi, dan jadi sehari-harinya si yang dibully ini tuh si Jumbo ini bisa melewati macam-macam karena dibantu si setan ini gitu. Dibantu si hantu ini ya. Itu kan disensor negatif ya. Setan ya. Terus jadi ibaratnya kayak Nobita dan Doraemon lah simpelnya gitu kan. Tapi ketika mereka mulai develop naskah, mengembangkan cerita, banyak ketemu hambatan gitu loh, karena kalau syuting live action tuh banyak hambatannya kan. Akhirnya mereka nahan dulu ngembangin cerita itu, terus berpikir ini kayaknya mediumnya harusnya bukan live action nih, kayaknya harus animasi gitu. Makanya Mas Angga nyari orang dan akhirnya tertariknya sama aku kan, aku diajak gabung. Jadi pertama tuh Jumbo belum ada ceritanya, baru ide itu aja gitu. Pas aku lihat, aku bilang oke, aku tertarik karena aku juga punya pengalaman yang sama gitu. Maksudnya diejek, diolok-olok gitu karena kondisi fisik tuh aku mengalami waktu kecil gitu. Terus pas ditawarin untuk jadi sutradaranya, itu aku bilang oke, ini jadi film ya gitu. Terus belum ada story, aku bilang kalau gitu boleh nggak sekalian aku jadi penulisnya gitu. Karena aku bilang kalau kita mau bikin film animasi, satu dari apa yang aku suka ya, sama apa yang udah aku pelajarin, kalau kita mau bikin dengan baik dan benar, ini nggak bisa buru-buru, ada prosesnya gitu. Ini beda sama film live shoot biasa gitu kan, karena kita mesti gambar per frame. Jadi bisa jadi ini bisa sampai 4 tahun atau lebih. Nah kalau aku akan berada dalam satu project yang memakan waktu sekian tahun, aku perlu ceritanya tuh penting buat aku, bilang gitu, dan harapannya juga penting buat banyak orang gitu kan, atau aku bisa memasukkan banyak sekali pengalaman ke dalam situ. Jadi boleh nggak aku juga nulis ceritanya? Kata Mas Angga, ya silahkan, ini sekarang barangnya udah kita percayain ke lu gitu. Akhirnya aku ngembangin lah cerita original, kemudian baru kita bikin jadi skrip film. Aku berdua sama penulis skenario namanya Widya Arifianti, itu aku berdua, terus kita ngembangin bareng juga di dalam Visinema gitu. Lalu itu tadi karena dia film ya, aku bilang ke Mas Angga, Mas, Visinema ini kan jago banget bikin film, udah pada pengalaman bikin film dan filmnya bagus-bagus. Kalau kita mau bikin animasi, aku cuma minta request satu, bahwa kita treat juga Jumbo sebagai film ya gitu. Jadi produksinya nggak beda sama film, artinya aku butuh tim film. Aku butuh editor film, aku butuh sinematografer film. Jadi film Jumbo ini pakai DOP gitu, pakai DOP untuk dia bantu aku milih lensa terbaik, tata pencahayaan terbaik seperti apa. Bahkan ada satu, karena ceritanya ini, aku tuh pengen bikin film Jumbo ini tuh dunianya tuh terasa dekat, artinya dikenalin sama orang gitu ya. Karena kan animasi tuh nggak punya batas ya. Maksudnya kamu mau ngayalin apa aja tuh bisa gitu. Misalnya bikin Pokemon sampai bikin SpongeBob gitu, nggak ada yang menghalangi kamu gitu. Cuman kadang-kadang orang tuh karena tahu dia lagi bekerja di animasi, mikirnya mau langsung jauh gitu, mau bikinnya di luar angkasa atau apa. Ya nggak apa-apa, nggak salah gitu. Itu juga salah satu kekuatan animasi. Tapi aku pengen dengan film Jumbo ini
aku nemu titik tengah gitu antara aku bisa ngapain aja sih pakai animasi, tapi aku pengen cerita sama dunianya sama karakternya tuh deket sama penonton. Jadi aku bilang kalau gitu aku butuh production designer yang bantu desain produksi ya gitu. Kalau di film itu kan yang ngedesain apa setting atau era dan segala macam kan. Akhirnya aku diskusi lah, aku dapet production designer namanya Teddy Setiawan, orang Indonesia yang ternyata tuh terlibat di film Crazy Rich Asians, terlibat di John Wick gitu. Terus ya, jadi pas kita meeting berdarah-darah. Tapi di situ aku bilang bahwa aku pengen ini orang nonton film Jumbo tahu bahwa terjadinya di Indonesia. Jadi walaupun bahasa visualnya Jumbo itu kartun gitu ya, tapi aku pengen teksturnya tuh real gitu, kayak orang tuh tahu oh itu meja yang pernah ada di rumah nenekku. Aku pernah lihat rumah nenek yang ada sofa kayak gitu, cangkirnya kayak gitu dan segala macam. Jadi supaya orang tuh ngelihat di layar tuh tahu gitu, tuh dunia yang pernah mereka alami gitu loh. Nah pas itu jadinya ini salah satu yang menarik juga ya di film Jumbo itu. Rata-rata kan film animasi itu karakternya nggak ganti baju ya. Ya kan betul. Kayak sama terus ya, Nobita 100 tahun bajunya kuning aja gitu kan. Bener-bener. Nah itu memang salah satu menurutku cara yang unik untuk bikin orang paham sama satu karakter, kenal dekat ya. Tapi untuk ceritanya Jumbo itu terjadi dalam beberapa hari. Dan karena aku pengen bikin dunianya tuh nyata kayak masa kecil kita ya, jadi karakter tuh ganti baju. Jadi karakter Jumbo ini ganti baju, dan makanya itu aku bilang sama Visinema, aku juga butuh wardrobe stylist gitu. Ada akhirnya namanya Marcelo Hiski, dia ngedesain baju-bajunya. Ada, tapi lucunya adalah jadi dia akan ngedesainin bajunya, terus itu akan dibikin oleh tim animasinya. Gitu. Itu berarti Mas Rian ngasih apa tuh? Misalnya bikin baju untuk anak gitu-gitu, berarti ngasih kayak promnya gitu mungkin ya? Iya. Wah, lu anak AI banget ya. Bingung ini real gak nih manusia nih? Toto makan spaghetti. Iya, jadi kita ngasih tahu karakternya, kan ada karakter utamanya namanya Don, abis itu ada sahabat-sahabatnya, ada Mai, ada Nurman, ada Atta, ada Kak Acil, ada Oma, ayah ibu, banyak banget kan. Ya udah, jadi kayak dan ntar kalau teman-teman nonton ya aku juga pengen bilang bahwa kalau gitu sekalian aja aku pengen pilihan baju, warna itu juga menggambarkan perubahan karakter dari dia di awal film sama dia di akhir film kayak gitu. Motifnya, warnanya kayak gitu. Benar-benar. Nah, barulah karena setelah itu si wardrobe stylistku ini dia yang bantu milihin reference fabriknya gitu loh. Jadi dia kayak gitu ya? Iya kan kayak gini kan beda nih. Kemeja kamu kartun sama kamu punya vest kan beda tuh, rajut gitu kan. Ya itu untuk dikasih lihat ke orang yang bikin animasinya, jadi dia tahu gitu. Oh kayak gini yang mau dimau. Saya kayak kalau jaketnya jaket parasut, ketika dia bawa di bawah lampu kan banyak highlightnya gitu. Detail banget ya. Pak Tirto sampai bengong ini. Oh iya. Kayak mikir dulu ini kayak jadi kayak bikin real bener. Emang bagus juga bajunya. Kalau animasi kan biasanya bajunya gak ganti kan. Iya. Gitu aja terus. Sebenarnya baju gak ganti itu memperkuat karakter. Tapi itu efek yang tidak sengaja. Jadi zaman dulu itu semua sejarah bikin animasi itu kenapa terpaksa satu baju aja, efisiensi. Supaya dia gak perlu gambar banyak ulang gitu kan. Karena dia harus rilis per minggu, per hari gitu kan. Jadi untuk memudahkan juga seperti itu. Berarti ini jadi film animasi terpanjangnya Mas Rian? Aku debut layar lebar ini. Wah langsung nggak? Iya, tapi ya maksudnya ya aku bangga banget lah karena aku bilang ini karya banyak orang. Aku cuma sutradaranya aja gitu. Tapi bener-bener ya ntar apa yang kita lihat di film itu tuh semua frame-nya itu hasil kerja banyak banget kreator, dari animator, dari technical artis ya, aku nyebutnya technical artis, musisi, storyboard artis, macam ilustrator, sampai orang-orang yang apa ya tersebar banyak lah di Indonesia dan kita ngumpul buat ngerjain Jumbo. Tadi sama awalnya tadi kan ceritanya katanya anak kecil yang dibantuin hantu gitu ya. Itu setelah dikasih Mas Rian berarti itu dirombak besar-besaran? Aku nggak rombak, tapi premis itu tetap aku pakai, tapi aku kembangin ceritanya gitu. Jadi sinopsisnya kecilnya adalah kenapa kalian masih nonton Jumbo ya. Jumbo itu mengisahkan karakter utamanya namanya Don, anak umur 10 tahun yang diolok-olok dan gak pernah diajak main sama teman-temannya karena tubuhnya cabi. Dipanggilnya Jumbo gitu kan. Terus jadi dia selalu dianggap lelet dan kalah, gak pernah diajak main gitu. Tapi dia tuh punya satu hal yang sangat dekat sama dia, yaitu ada buku dongeng. Ini peninggalan dari almarhumah dan almarhum bapak ibunya.
buku dongeng ini dibikin khusus buat dia secara personal, ditinggalin sama bapak ibunya karena bapak ibunya itu penulis buku anak. Jadi ibunya itu penulis, bapaknya itu ilustrator. Kan banyak banget tuh pengalaman hidup gue. Iya benar-benar. Nah tapi si buku ini terinspirasi dari Don. Jadi Don tuh tumbuh besar sampai umur 10 merasa bahwa karakter utama di cerita ini tuh dia. Sehingga dia kelakuannya agak beda gitu loh. Dia selalu bertingkah sebagai seorang kesatria seperti di dongengnya itu. Makanya teman-temannya males main sama dia kan. Main karakter gitu. banget. Iya, main karakter gitu. Nah, suatu hari ternyata di tempat tinggalnya Don itu di kampungnya Don itu ya namanya Kampung Seruni. Ada satu kesempatan ketika ada pentas unjuk bakat gitu. Terus dia pengen untuk membuktikan bahwa dia bukan jumbo yang selama ini diolok-olok gitu. Dia bisa membuktikan diri dia hebat gitu kan. Dia pengen menampilkan cerita itu jadi sebuah pentas panggung gitu. Tapi satu hal dan yang lain terjadi, bukunya tuh direbut sama si bulinya. Bulinya tuh ngambil bukunya itu gitu. Nah, ketika dia punya kesempatan untuk membuktikan dirinya itu, tahu-tahu dari dimensi yang bukan manusia, datanglah satu sosok hantu yang meminta bantuan Don. Kenapa dia minta bantuan Don gitu? Karena dia ngelihat Don ini nggak punya rasa takut. Karena bulinya segitu banyak aja dia masih merasa dia kesatria kan. Jadi si hantu ini tuh merasa kayaknya kalau aku nongolin diri ke dia nggak akan takut deh, aku bisa minta tolong. Kenapa dia minta tolong? Karena ternyata si sosok hantu ini namanya Mary. Dia tuh terpisah dari keluarganya gitu karena makamnya dihancurin gitu. Nah dia berusaha untuk nyari arwah orang tuanya yang kepisah itu, dibantu sama Don. Akhirnya berdua itu bikin kesepakatan, oke, aku bantuin kamu cari orang tua kamu, tapi kamu bikin pentasku harus keren dan magical. Gitu. Berarti ada nggak cuma kisah Don juga, ada hantunya itu ya. Tapi ini ceritanya beda tuh. Maksudnya kan kalau animasi anak-anak kan jarang yang biasanya kehidupan anak-anak aja. Ini kehidupan anak. Emang waktu kecil nggak temenan sama hantu? Aduh iya juga ya. Kalau enggak sih. Tapi tadi benar apa berarti berangkat dari ada kisah Mas Rian juga ada sebenarnya iya gitu. Sebenarnya bukan nggak 100% autobiografi gitu nggak beneran hantu ya. Betul. Tapi ya bukan hanya dari aku, dari penulis yang satu lagi, dari produser, kita banyak menggali memori baik dan memori yang kurang baik juga dari masa kecil gitu. Karena dan akhirnya pas keluar tuh jadi suatu cerita yang indah banget. Ini aku ngomong aja ya, maksudnya ceritanya tuh indah banget gitu pas kita udah jadiin satu gitu. Sampai kita merasa ini memang harus animasi gitu. Saking indahnya ceritanya, saking indahnya message-nya, saking indahnya relationship-nya, friendship-nya gitu. Ini kalau diceritain lewat live action banyak yang kurang kurang dapet gitu. Kayaknya hantunya serem deh kalau live action. Makanya kurang magical ya. Tapi makanya kita sampai kayak ya udah deh nggak apa-apa deh 5 tahun, tapi kita mau belain ceritanya nih saking indahnya gitu ya, saking hangatnya di hati gitu. Jadi kita mau belain itu dan karena aku juga merasa, nggak tahu ya teman-teman, Pak Tirto sama Diajeng waktu kecil tuh ngerasa nggak sih kayak buat kita pada saat itu mungkin disuruh ibu ke warung beli minyak gitu ya. Itu kayak perjalanan yang jauh banget gitu, kayak sebuah petualangan yang jumbo banget, padahal hal yang kecil sebenarnya kan. Nah aku tuh berefleksi juga itu bahwa masa kecil tuh cuman sekali, tapi pada saat itu terasa seperti petualangan yang sangat besar gitu kan. Berangkat sekolah aja atau dapat cerita pensilnya ketinggalan atau apa tuh jadi kayak misteri gitu. Pensil gue siapa yang ngambil? Padahal kan hal-hal sepele kan, tapi karena kita waktu itu masih kecil kita melihat dunia tuh lebih besar gitu. Nah itu yang pengen aku hadirkan juga di Jumbo gitu. Makanya banyak juga memori aku, memori dan keresahan penulisnya, produser itu juga hadir di sini gitu ya, dengan harapan semua yang nonton tuh juga merasakan. Makanya mantra dari film ini gitu ya, yang aku bilang kepada semua orang yang terlibat, bahkan sampai kita ngomong ke semua penonton, kan karena selama ini ngiranya film animasi buat anak-anak aja gitu. Jumbo tuh enggak. Jumbo itu adalah film untuk kita, untuk anak-anak kita, dan untuk anak-anak dalam diri kita. Ada 3. Inner child. Jadi ini film Jumbo tuh buat semua gitu. Tadi kayak dibilang juga ya, stand up comedy juga mempengaruhi itu kan, ada keresahan. Biasanya kan kalau stand up comedy gitu, gue tuh sebel banget ya. Selalu diawali gitu. Gue tuh nggak ngerti ya. Itu ada keresahan dari Mas Rian sama penulis-penulisnya juga ya? Ada. Oke. Tadi disebutin 5 tahun ya berarti untuk produksinya. Dan itu sebenarnya kan sempat
apa namanya waktu itu rame, abis itu hilang, abis itu rame lagi gitu sekarang. Nah itu sebenarnya perjalanannya seperti apa sih? Jadi memang filmnya itu kan terus berjalan produksinya ya, dan memang membutuhkan waktu yang lama ya, karena mungkin sedikit ngobrolin teknis ya. Kalau misalnya film live action kayak sekarang nih obrolan kita kan direkam secara live action. Artinya kan sifatnya merekam, artinya dunianya ini udah ada gitu. Pak Tirtonya udah ada, Diajengnya udah ada, akunya udah ada, semua udah ada gitu. Jadi kameranya ini merekam, lalu terekamlah mungkin dengan speed 24 frame per detik ya kan, akhirnya jadilah 1 detik tontonan. Sementara animasi itu tidak merekam, animasi itu harus membuat ya kan, karena sama sekali nggak ada gitu, kosong gitu. Jadi dunianya dibuat, objeknya dibuat, karakternya dibuat gitu. Nah kemudian kalau hasil video ini masuk ke dalam program editing, untuk dia jadi video kan harus dirender. Dirender kan adalah proses komputer mengumpulkan semua data, habis itu dia bilang kayak iya ini frame video gitu kan. Nah kalau live action seperti ini itu kan pas direkam ya dia udah tahu bahwa ini ya udah, ini udah terjadi, gambarnya udah ada. Sementara kalau animasi, dan apalagi aku bikinnya animasi 3 dimensi, komputernya tuh menghitung semua yang ada di dalam situ. Artinya kalau dia sekarang lagi ini adegan animasi, itu di komputernya tuh mikir gitu, itu ada Mas Rian rambutnya hitam, Mas Rian rambutnya ada berapa helai, Mas Rian pakai kemeja apa, Pak Tirto belangkonnya bahannya apa, Diajeng warna ungunya tuh apa. Mereka hitung semua, oke ini 1 frame. Jadi lama ya kan gitu. Mereka butuh mengumpulkan data itu, menjadikan dia gambar, baru habis itu bisa jadi video. Nah kenapa waktu itu sempat kita ada promo dan hilang dan segala macam, sebenarnya bukan hilang. Jadi karena kan ini belum pernah nih yang sepanjang ini di Indonesia gitu. Bener. Jadi kita pengen cari cara gimana supaya orang nggak lupa. Dari kita pertama ngumumin kita mau bikin film animasi Jumbo gitu. Ya kita keluarin lagi teaser lagi, keluarin apa lagi supaya ingat, oh ini proyeknya masih jalan. Memang nggak dikit kok yang bilang kapan sih, lama banget gitu. Dan itu memang salah satu tantangannya juga sih untuk bikin film animasi panjang yang bener di Indonesia tuh, karena itu kita kan memang industrinya lagi bagus banget film tuh. Bukan hanya di sinema tapi juga di streaming, dan banyak banget yang menyediakan wadah untuk sutradara-sutradara baru yang mungkin genrenya bisa lebih seger yang dari dulu kita belum pernah lihat gitu ya. Cuman karena memang sifatnya live action, jadi begitu banyak dan begitu cepat kan. Nah, jadi ibaratnya mungkin kalau aku boleh bilang, kulturnya adalah seorang pemodal atau seorang pemimpin PH atau investor lah ya. Dia udah sangat terbiasa dengan misalnya kita katakanlah ya, misalnya bikin film live action itu 8 bulan, ya kan? Artinya dari dia punya ide, dia mendanai, dia bikin skrip, dia casting, dia reading, dia syuting, dia promosi, dia tayang 8 bulan. Artinya misalnya Januari dia taruh uang, Agustus dia udah bisa dapat tiket bioskop, bener nggak? Investasi uang kali, ya kan? Artinya mungkin dalam 1 tahun dia bisa bikin 2, atau mungkin kalau yang ambisius banget bisa bikin 3, atau bisa bikin 4 film gitu. Nah, ketika animasi datang, ya mungkin banyak yang belum tahu bahwa membutuhkan waktu sekian lama ya, karena tadi kan prosesnya digambar per frame gitu. Walaupun dengan banyak efisiensi yang kita coba gitu, mungkin salah satunya dengan tidak ganti baju kayak gitu kan. Nah, itulah yang kenapa kita ngeluarin teaser sedikit-sedikit supaya orang tahu enggak ini masih dibikin, emang prosesnya lama gitu. Dan memang juga kemarin itu kita melakukan banyak riset dan development untuk looknya si Jumbo nih kualitasnya mau seberapa gitu kan. Nah itu yang kita lakukan, kita dapat gitu sampel pertama, kita rilis jadi first look. Makanya kalau misalnya teman-teman lihat di YouTube, first looknya Jumbo itu cuman kayak bubble sama tangan sama radio. Kita belum bisa ngasih lihat karakternya karena masih dalam proses pencarian gitu. Kemudian teaser yang berikutnya ada cuman dia tiduran di atas sofa rotan ketimpa buku gitu. Itu sebenarnya aku juga hanya mau ngeriset sihirnya Mary itu kan Mary itu gitu, terus kayak bikin bubble kayak apa gitu. Dan itu downnya pun sendiri yang di situ belum model yang 100% kita pakai di film. Makanya pas udah teman-teman lihat trailer yang terakhir yang ada nama semua castnya, nah itu yang kita pakai di film, itu yang kita capai gitu. Ngomong-ngomong cast, aku udah nonton trailernya kan. Ada terus ini castnya nggak kaleng-kaleng iya, banget. ada nama-nama besar nih. Aluminium lah. Aluminium. BCL, Ariel Noah, Cinta Laura Kiel, Angga Yunanda. Lagi naik daun semua itu kan. Jangan Ariel lagi berhenti manggung juga gara-gara fokus ini nih. Tapi itu pemilihan, maksudnya karakternya itu dari apa sih Mas yang dilihat, kayak dari memenuhi apa gitu karakternya? Yang pertama pasti kan aku diskusi sama produser ya.
Tapi pasti dari karakter sebenarnya gitu. Jadi kalau bicaranya soal Ariel Noah, aku tuh pas nulis, dia kan akan berperan sebagai ayahnya Don. BCL itu ibunya Don. Cinta Laura itu rahasia. Makanya nonton. Spoiler ini jadi. Nah, terus si Angga Yunanda itu rahasia juga. Nah, tapi waktu aku lagi nulis karakter ibunya Don gitu ya, aku berpikir kan ini siapa gitu ya. Lalu aku ingat perannya BCL sebagai Ibu Ainun gitu. Terus aku ingat ini ada kehangatan di situ dan ada peran yang setia gitu kan. Terus pas aku nulis karakter ayahnya Don, aku sebenarnya belum kepikiran Ariel sebenarnya. Terus aku merasa siapa ya gitu, maksudnya yang suaranya tuh juga bisa diajak bercanda gitu ya, tapi juga serius tapi enak didengar gitu kan. Terus suatu hari entah gimana gue tiba-tiba di YouTube tuh ngelewat aja di YouTube gue ada vlog Boril tuh lagi ngerakit PC. Gue tonton kan. Gue tonton sambil makan aja, gue nggak nonton gitu kan. Terus kayak kok suaranya enak ya, kayak ini kalau bapak gue ngajarin gue ngerakit komputer kayak gini kayaknya gue nurut gitu. Yang nempel di dinding gitu ya. Iya. Terus gue kayak dia kali ya gitu kan. Oh ya dia pernah main film juga gitu kan, Sang Pemimpi gitu kan. Ya udah pas ternyata kita awalnya Boril ragu tuh karena aduh gue udah lama nggak acting gitu. Terus gue bilang enggak, lu nggak nongol di layar, gue bilang suara lu doang gitu. Ntar lu akan berperan terus gambar lu akan muncul sebagai karakter animasi. Terus dia nyoba gitu dan bukan spoiler ya, tapi ntar kalau teman-teman nonton film ini dibuka langsung dengan suaranya Ariel. Jadi layarnya tuh masih hitam, suara Ariel dulu yang masuk. Langsung ASMR ya. ASMR benar. Nah terus salah satunya itu, tapi tentunya juga aku memang pendekatannya adalah aku pengen cari aktor. Aku pengen cari aktor karena prosesnya itu bukan aku gambar animasi terus habis itu orang ngedabing. Jadi aku bikin suara itu di depan. Jadi kalau karena dubbing itu kan memang ada proses. Tapi dubbing itu sebenarnya adalah kamu ngedub, artinya animasi yang sudah jadi dalam bahasa lain ketika dia mau tayang dalam bahasa yang berbeda itu harus didubbing. Voice over, betul. Kamu voice over itu si gambar kan. Nah, kalau animasi yang bikin dari awal itu memang yang proper adalah audionya direkam dulu. Jadi aku memang nggak pengen si aktorku ini juga keterbatasan karena dia udah ngeliat gambarnya gitu ya. Jadi kamu acting ya semampu kamu bayangin aja gitu. Si aktornya kan pasti juga punya bayangan sendiri kan, aku jelasin scene-nya seperti apa, emosinya, kondisinya lagi seperti apa, mereka bisa membayangkan gitu. Nah dari situ sih. Dan kenapa Prince Putirai ini aku pilih menjadi Don dan Queen Salman juga aku pilih menjadi Mary, karena keduanya ini satu bisa acting dan satu dua-duanya juga sangat apa ya, aku ngomongnya tuh genuine tuh apa ya bahasa Indonesianya ya. Jadi dia kayak tulus aja gitu. Ada suatu ketulusan dalam kualitas suaranya dan mereka berdua bisa bernyanyi. Karena itu penting banget di film Jumbo. Wah, ada kayak musikal ini jangan-jangan nih. Apalagi ada Ariel, waduh. Ada. Nonton kalian. Nah itu berarti tadi pengisi suaranya dulu, berarti nanti animatornya yang menyesuaikan. Iya betul. Jadi kita misalnya aku take di Ajeng ya gitu. Karena kan nggak dalam satu studio barengan, misalnya karakternya adalah Pak Tirto sama di Ajeng. Aku nggak rekam dalam satu hari bersamaan. Jadwalnya kan beda ya. Ya itu kan kamu kan pengangguran, dia kerjaan kan. Betul. Sibuk. Nah misalnya di Ajeng aku minta minta take dialog gitu ya. Tolong aku gitu. Misalnya dialognya itu. Aku akan minta di Ajeng tuh untuk rekam atau aktor di Jumbo tuh untuk beberapa versi. Dalam beberapa emosi, dalam beberapa segala macam. Jadi ada tolong aku gitu. Ada beda-beda. Nanti aku sama editor sama vokal directornya juga itu kita akan milih mana yang menurut kita paling bagus kan. Terus nanti kamu akan ngerekam, aku bilang nih di Ajeng udah ngerekam yang ini yang gue pilih. Lo harus nimpalinnya emosinya yang cocok ya, yang pas, yang tepat gitu. Nah, terus di proses animasi itu kita akan bikin audionya kita jahit, jadi kayak kita ngedengerin radio drama gitu loh, drama radio yang gak ada gambarnya. Nanti kan itu aku punya banyak gambar storyboard. Jadi di animasi itu dari skrip itu kita gambar jadi storyboard. Kayak gambar-gambar komik gitu ya, gambar-gambar hitam putih aja tapi menggambarkan adegannya seperti apa.
Terus kemudian si animasinya itu belum dikerjain, tapi storyboard ini satu film kita bikin, habis itu kita jahit sebagai yang namanya animatik. Jadi filmnya misalnya 100 menit ya 100 menit itu semuanya ada. Dan gambar ini udah kita timing di editing, kita tahu per adegan itu berapa lama. Nah, misalnya satu shot ini udah kita approve, nah itu baru dikasih ke animator. Animator dapat tugas shot itu bersama dengan klip audionya. Jadi ntar dia bisa mencerna sendiri, dia diskusi sama aku sebagai sutradara, bahkan dia bisa ngasih input gitu. Jadi belum tentu ekspresinya dia aja waktu dia nge-take tolong aku, itu interpretasinya akan sama si animator. Animator bisa bikin sendiri gitu. Saya menurut dia kayaknya nih aksennya dia Ajeng nih lebih kenceng pas ngomong aku bukan tolong. Jadi mungkin ntar actingnya tuh ya beda gitu. Nah jadi semua acting yang ada di film animasi itu sebenarnya bertanggung jawab paling besar menurutku adalah animatornya. Jadi animator itu harus paham acting menurutku. Boleh juga ya. Gitu. Tapi Mas Aryan nggak ikut jadi animator berarti? Aku nggak jadi animator, aku sutradara di film. Full sutradara aja. Gitu. Ya maksudnya dengan ilmu animasi benar. tetap ngejaga prosesnya kan dan tetap ngelihat actingnya yang benar apa enggak kayak gitu. Mungkin kalau sutradara ya, animasi mungkin tadi ya ada suaranya, ya. Terus tadi liatin animasinya kayak lebih banyak ya. Lebih banyak karena saya naik berat badan. Tapi ngedirect pengisi suara gitu susah nggak Mas? Maksudnya meskipun mereka aktris aktor yang udah terkenal gitu, apakah masih ada kesulitan untuk ngedirect? Semuanya punya tantangan masing-masing ya. Ada satu anak aktor namanya Yusuf Oskan, sekarang udah remaja gitu ya. Jadi jujur nih sebenarnya ada satu hal sentimental buat aku adalah sekarang nih cast-nya Jumbo yang anak-anak itu udah pada puber. Suaranya udah nggak kayak di film Jumbo. Karena 5 tahun itu ya. Iya. Udah naik kan. Jadi mungkin kalau kita jalan-jalan promosi pas halo saya Don tuh udah akan beda suaranya ya. Tapi yang membuatku terharu adalah ada ada arsip gitu loh. Suara mereka pas kecil tersimpan di film ini. Ya kan gitu. Dan si Yusuf Oskan ini, halo Oskan, kamu masih ingat gak? Kamu paling susah rekaman karena dia karena dia jago banget acting tapi dia ke distract gitu loh. Dia tuh suka banget main waktu itu kan era pandemi ya. Jadi dia suka banget main tisu tuh dicelupin ke hand sanitizer, terus dia bikin lukisan. Itu tuh jadi kayak kuas gitu, dia bikin lukisan di meja gitu kayak, "Ya Oskan, take lagi." Iya, pas dia nah, Oskan tuh jadi karakter sahabatnya Don namanya Nurman. Kemana-mana melihara 3 kambing. Yang ntar ada di teaser kok dia nggak si Nurman itu. Ya susah atau enggak ya semuanya punya ini ya, punya challenge masing-masing karena mereka harus membayangkan gitu kan. Mereka harus membayangkan, aku harus menjelaskan sedetail mungkin. Dan itu sebenarnya challenge terbesarku ngerjain animasi sekian lama sama sekian banyak orang ya. Pernah nggak kamu lihat ada penjelasan di internet tuh bahwa kemampuan orang tuh berbeda-beda kalau disuruh ngebayangin apel. Yang ada angka 1 sampai 5. Kalau misalnya ada orang bilang, "Ayo bayangin apel." Ada orang yang bisa bayangin apel utuh sampai warnanya merah. Sampai ada yang skornya 1, dia nggak bisa bayangin gitu kayak apel. Nah, aku bekerja dari orang yang 1 sampai 5 gitu. Jadi ada orang yang aku jelasin dikit kayak gimana dia langsung nangkep gitu. Dia langsung bisa bayangin. Ada yang aku perlu tulis. Bahkan ada yang aku harus pakai mainan Lego. Jadi aku kadang-kadang bawa set Lego sama orang-orangannya gitu ya. Aku bilang, "Kamu tuh di sini. Nah, orang jahatnya tuh di sini." Gini. Nah, kamu berjalan begini, bisa kebayang nggak? Bisa. Yuk kita take gitu. Ada yang saya pendekatannya harus personal gitu. Ya kita memang kalau animasi imajinasinya harus tinggi. Betul. Nah itu tadi kan 5 tahun tuh. Itu sebenarnya waktu awal ada targetnya nggak sih berapa tahun gitu? Itu sebenarnya udah dipendekin. Udah dipendekin. Teman-teman Wikipedia ya, silakan Wikipedia lihatlah kayak Moana 2 atau apa Minions atau apa. Lihat di Wikipedia rilisnya tahun berapa, pre-productionnya tahun berapa. Biasanya bisa sampai 6 sampai 8 tahun. Gitu. Nah, ini ya 5 tahun memang sebenarnya harusnya bisa dipendekin lagi menurutku ya gitu. Maksudnya dengan efisiensi dan segala macam. Tapi ya itu karena rekaman aja aku kalau nggak salah setahun. Habis itu nge-storyboard satu film tuh 9 bulan. Habis itu sama kerja sama production designernya itu 1 tahun juga untuk ngebangun semua. Karena kan mereka perlu bikin aset kan. Kayak buah yang membuat saya tidak bisa berenang kalau saya makan. Menjadi manusia laret. Dia kan harus dibikin kan secara 3D-nya gitu. Kemudian kan ini kalau di 3D tuh mesti ada pas udah jadi buahnya kita mesti ngasih informasi dia teksturnya apa. Kalau dia mau jadi mainan gini kan bisa plastik. Tapi kalau dia mau real ya kulitnya seperti apa, mesti dicari kayak gitu-gitu.
Ada banyak proses. Berarti memang hal wajar ya animasi sampai 5 sampai 8 tahun tadi. Iya, dan lebih wajar adalah kalau box office ditonton di bioskop rame-rame Lebaran 2025, oke? Oke, gas. Tapi Mas Rian, maksudnya kan tadi diceritain alur si ceritanya tuh juga menarik gitu kan. Terus visualnya juga menarik karena aku udah nonton teasernya juga tuh, bagus gitu kan. Terus 3D pula gitu. Nah itu kalau menurut Mas Rian, apakah lebih penting visual yang menarik atau jalan ceritanya yang mana? Tentunya cerita, menurutku cerita. Visual dan semuanya itu dikejar segitu bagus. Ya tadi aku bilang, kita pertama dengan cerita dulu kan. Pas kita tahu cerita Jumbo ini jadi dan kita merasa ini ceritanya indah banget gitu. This is such a beautiful story. Ayo kita tampilin sebaik mungkin gitu secara visual. Baru kita cari bentuk animasi yang terbaik seperti apa gitu. Karena kalau misalnya saya lagi lihat film Toy Story 1 itu tahun 95. Iya betul. Kalau sekarang dilihat nonton lagi dibandingin sama gambar-gambar zaman sekarang jelek banget kan. Boleh bilang jelek banget kayak bahkan sama game PS1 bagusan game PS1 menurutku gitu. Tapi ya ceritanya dan karakternya kuat. Jadi pas kita nonton lagi juga kita nggak terlalu ganggu sama itu gitu kan. Ya tapi ada juga banyak sekarang yang animasinya udah canggih-canggih, kadang-kadang ceritanya juga kentang atau gimana. Jadi kalau menurutku tetap cerita nomor 1. Cerita, karakter, baru cerita dan karakter itu digambarkan seperti apa dalam visual. Mungkin karena merasa sayang kali ya, maksudnya kalau jalan ceritanya udah bagus banget, terus kenapa nggak di full effort di visualnya? Itu dia. Maksudnya gitu kan ya. Dia aja lebih pintar daripada Pak Tirto. Udah saya interviewnya sama dia aja lah. Terima kasih ya. Aku mau makan siang dulu. Betul, betul gitu. Sekali. Kayak, ya kayak sayang aja gitu kalau misalnya ceritanya udah bagus banget terus masa dikasih visual yang kentang gitu. Iya betul. Itu risetnya gimana tuh? Kenapa? Ada riset pembuatan gitu. Apakah tadi kan beberapa kali juga mention kayak Lion King, terus ada Moana atau film-film Disney. Itu ada riset dari film-film lain gak sih? Animasi lain? Kalau riset iya tentu. Maksudnya kita ngelihat pencahayaan, terus kita ngelihat acting gitu ya kan. Karena yang namanya animasi itu kan bisa macam-macam ya. Bahkan style animasi itu bisa berbeda gitu. Ada kalau misalnya teman-teman nonton film kayak Lego Movie atau kemarin ada Into the Spider-Verse, itu gaya animasinya beda. Mungkin teman-teman pernah nonton juga Hotel Transylvania, itu lebih lagi bener. Itu main-main gitu. Itu beda. Nah kita cari gitu. Ini buat Jumbo nih yang paling penting yang seperti apa gitu. Bahkan kan si Don itu atau semua karakter itu kan harus dibikin, ada proses namanya rigging. Rigging itu apa? Ibaratnya kalau kita udah bikin manusia dalam dunia animasi, kita mesti ngasih dia tulang. Artinya kita masih ada 10 rigging jari supaya bisa gerakan, rigging di alis, rigging di mulut gitu. Nah Don ini mau seperti apa batasan gerakannya, apakah dia bisa joget, apakah dia bisa lari gitu. Itu harus dicari dan di situ risetnya ya bareng sama engineer, bareng sama production design. Nah, akhirnya kita memutuskan bahwa animasinya Jumbo ini kita banyak banget acting micro expression di dalam muka gitu. Gitu. Jadi riset ada, ngeliat film itu ada pasti. Gaya. Aku penasaran deh kayak mau nanya sebenarnya selama proses pembuatan animasi itu ada cerita berkesan gak sih kayak menarik dari selama proses 5 tahun itu? Aduh banyak banget ya, apa ya? Gak ada. 5 tahun. Saking banyaknya nggak gitu pasti bingung. Apa namanya? Ya ini sih lebih kayak kepada aku nggak menyangka dengan kita kolaborasi rame-rame berjarak menghabiskan waktu sekian lama gitu ya, dan apa ya cara kita ngelihat ini kan kayak ngeliat kue lapis ya. Artinya kalau misalnya aku masih dalam fase storyboard gitu, itu kadang-kadang suka capek juga untuk tahu bahwa ini jadinya tuh masih lama gitu. Tapi setiap kali ada progres gitu ya, tiba-tiba ada engineer atau artis yang update, Mas Rian rambutnya Don gini ya, kayak semangat lagi gitu. Kayak Mas Rian magicnya Mary gini ya gitu, semangat lagi. Jadi itu kayak naik turun, dan begitu kita pencet play gitu ya, terus kita lihat tuh kayak worth it gitu ngelihatnya tuh. Mungkin pengalaman yang paling menyenangkan adalah setiap kali udah capek dan kayak mau nyerah gitu, kayak ada yang bagus lagi. Tapi kalau pengalamannya sih banyak banget ya, bingung mau yang mana. Berapa orang sama satu tim tuh berapa? Kayaknya bisa di atas 200 deh. 200. Di atas 200. Karena dari semua ya, karena
Aku belum menyebut juga. Jadi di film ini itu kita punya 4 soundtrack gitu. 2 itu ditulis oleh produser Lale Ilmanino. Itu mereka bikin lagu. 1 lagi itu ada Malik and the Essentials. Itu jadi pengisi soundtrack di film Jumbo, menyanyikan 1 lagu lama. Lagu lama Indonesia yang aku juga suka banget, namun dinyanyikan ulang. 1 lagi ada soundtrack yang dinyanyikan oleh Prince Putirai sama Queen Salman sebagai Don dan Mary, yang gubah lagunya Iva Fahir sama Simala. Gitu. Jadi 200 itu lebih ya, termasuk musisi, termasuk komposer. Dan aku seneng banget bekerja sama komposer film untuk scoringnya ya. Musiknya itu Mas Ovel Obaja Setiawan, yang aku suka banget. Dia ngerjain Jatuh Cinta Seperti di Film-film. Terus kemarin 1 Kakak 7 Ponakan. Nah, itu Mas Ovel juga yang ngerjain. Jadi kemarin pas dia udah tahu ceritanya dan gue udah tahu visinya mau bikin kayak gimana tuh, musiknya bagus banget. Itu dari sebanyak kayaknya itu bagus banget ya animasinya, penuh. Masih nonton ya. Ini udah tadi dari ceritanya effort banget ini soal pendanaan ya. Ini. Karena 200 apa tadi namanya? Orang. Staff ya, mungkin bisa dibilang gitu. Tiap hari ganti baju tuh sih. Terus itu dananya dari mana? Dari Tuhan yang Maha. Betul. Ya, jadi V-Cinema Studios itu bekerja sama dengan Springboard dan Anami Films. Jadi untuk kalau dari pendanaan memang kita punya 3 pihak yang mendukung gitu. Dan tentunya ada pihak-pihak lain dari sisi consumer goods, sponsor itu juga ada gitu. Tapi mungkin ini yang pengen aku bahas ya. Tadi ketika aku bilang kalau kita datang bawa ide animasi, kita minta modal, terus kita bilang kayak, Pak saya butuh sekian miliar untuk bikin film animasi 100 menit. Oh berapa lama bikinnya? 5 tahun. Gak akan masuk akal. Gak akan masuk akal dalam pemikiran seorang pemodal. Tapi ini buat teman-teman yang pengen juga berkarya di animasi. Konsepnya itu harus datang membawa gagasan IP, intellectual property. Yang artinya kamu menawarkan IP dan punya plan untuk dalam beberapa tahun ke depan gitu ya, bagaimana IP ini bisa panjang umur. Jadi bukan hanya datang untuk bilang, Pak saya mau bikin 1 film gitu, enggak. Tapi Pak saya punya IP Jumbo. Salah satu bentuk pertamanya adalah film layar lebar. Tapi ini bisa jadi macam-macam Pak. Bisa jadi video game, bisa jadi buku cerita, bisa jadi merchandise, bisa jadi off-air show, bisa jadi ice skating, bisa jadi theme park, ya kan gitu. Karena kalau teman-teman lihat semua IP animasi yang berhasil di dunia, collab gitu ya. Itu IP, itu IP. Pokemon ada berapa banyak filmnya? Ada berapa banyak jenis kartunya, gamenya, dan terus diperbaharui kan gitu. Dan ya merchandise-nya, jaketnya, semuanya, mainannya. Ini ada kayak giniannya Lego kan, berarti kan nih dia bekerja sama kan dengan pembuat mainan ini, dan dia mengambil IP Pikachu gitu, ambil IP Pokemon gitu. Dan kalian tahu gak sih ada cerita menyentuh soal Pokemon ini? Apa tuh? Kreatornya tuh kenapa bikin Pokemon adalah karena dia teringat masa-masa waktu dia kecil hidup di Jepang sebagai anak di pinggir kali nyari kecebong. Dan dia selalu merasa dia sama teman-temannya memburu kecebong atau memburu serangga di tepi-tepi sungai itu petualangan. Dan dia pengen orang di seluruh dunia merasakan kembali itu dengan bikin IP di mana orang-orang berburu monster dan dirawat gitu. Walaupun menurut gue ini kayak sabung ayam tapi bener. Ayo adu. Ya kan dibawa kan. Dia dibawa diadu kan. Nah, iya benar. Wasit nih Mas. Ada ya itu maksudnya jadi soal pendanaan datangnya dengan bawa IP, ide bawa IP. Maka make sense Pak, saya butuh investasi sekian karena dalam 10 tahun misalnya IP saya ini akan menjadi 3 film layar lebar, 1 season series, misalnya 2 kolaborasi merchandise gitu, kayak gitu-gitu. Benar. Lebih kayak gitu. Tadi mumpung lagi mention Jepang dan animator Jepang. Iya, kan ada di Jepang juga terkenal dengan anime ya. Terus productionnya cepet banget tuh. Iya. Ada yang bahkan katanya sampai ada yang mengalahkan animator. Kalau di Indonesia sendiri dari Mas Rian sebagai animator tuh gimana sih di ininya? Kalau jadi gini, aku sukses story-nya tuh belum banyak. Jadi aku pasti akan bilang bahwa memang animasi di Indonesia juga masih banyak tantangan. Harapannya dengan Jumbo ini tuh membuka pengetahuan banyak orang, banyak pihak gitu, bahwa satu yang bikin yang baik dan benar dan sehat seperti apa gitu kan. Butuh waktu berapa lama, butuh waktu
butuh banyak berapa orang, butuh perangkat seperti apa supaya merekanya juga nggak overwork kayak industri anime gitu. Jadi itu dan gimana caranya supaya penonton Indonesia juga percaya gitu bahwa Indonesia bisa bikin animasi yang benar dan baik gitu. Jadi kalau bisa aku akan sekarang cerita soal animasi Indonesia seperti apa, aku juga nggak bisa sepenuhnya ngomong bahwa baik-baik aja dan ini gitu. Banyak banget ide yang ditolak karena investornya tidak percaya atau kayak mereka sulit sekali dapat pendanaan dan segala macam. Akhirnya banyak sekali talenta-talenta yang skillnya sebenarnya bagus banget, akhirnya jadi freelancers atau ngumpul bikin studio tapi bukan bikin IP tapi jual service. Service artinya ya misalnya animasi dari luar gitu. Nah, terus kita ya ngerjain berapa episode dan segala macam gitu. Ya nggak ada yang salah dengan itu, juga bagus gitu. Tapi alangkah baiknya ketika kedepannya ini balance gitu. Yang menyediakan service ada, tapi yang menciptakan IP juga banyak gitu. Karena animasi ini perlu orang yang pinter bisnis juga. Bukan hanya mindset kreasinya gitu ya, tapi juga dia paham gimana ngembangin bisnisnya, nyari pendanaan atau bahkan ngembangin IP-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang kebetulan udah punya visi kreatifnya dan juga mampu punya pengetahuan bisnisnya, itu baik. Tapi kalau belum, carilah partner yang bisa ngurusin bagian bisnisnya gitu. Karena menurutku perkembangannya harapannya sih dengan nonton Jumbo ini ya jadi semakin terbakar ya. Teman-teman pengen jadi untuk memajukan gitu. Satu untuk nggak minta deadline yang butuh proses gitu. Waktu itu butuh proses render apa segala macam, butuh proses lah gitu. Jadi ya harapannya sih kita nggak sampai denger cerita-cerita yang overwork atau apa ya gitu. Berarti tantangan animator Indonesia itu bisnis tadi kali ya? Masih bisnis betul. Sama ya sebenarnya kapasitas rendering juga ya. Kalau studio-studio besar di luar negeri tuh mereka punya render farm namanya. Jadi mereka kayak punya farm isinya komputer aja buat ngerender. Dan itu bisa segede lapangan bola. Punya mereka sendiri. Dan mereka punya kayak PLN-nya sendiri gitu. Jadi kalau kotanya mati lampu mereka nggak mati lampu. Iya. Apakah ini sebenarnya jadi titik juga supaya animator bisa bersaing di pasar global? Gitu? Oh iya. Jumbo ini alhamdulillahnya juga udah dapat partner distribusi. Jadi tahun lalu di bulan Juni Jumbo itu aku bawa ke Annecy di Prancis, Annecy Animation Festival. Lalu kita ketemu partner distributor di sana dan pas kita tunjukin, kita kasih tahu ceritanya, alhamdulillah udah ada 20 negara yang mau ngambil. Berarti nanti tayang di luar negeri gitu. Jadi Indonesia bersama dengan 20 negeri tapi 20 negara. Gitu. Bisa jadi ini ya, pintu lah gitu maksudnya. Untuk aku bilang nanti, makanya aku bilang ini film karya banyak orang gitu. Aku munculin kan di teasernya gitu kan. Ini ya yang make sense cuma itu bahwa ini adalah karya banyak orang. Bahkan nanti aku bilang ini setelah filmnya tayang, silahkan pakai film Jumbo ini atau shot-shot yang kamu kerjain ini sebagai portfoliomu. Kamu mau apply jadi dosen, bilang aja saya pernah ngerjain Jumbo nih, berapa shot yang saya bikin gitu. Jadi percaya sama ilmu saya gitu, misalnya gitu ya. Nggak apa-apa. Atau kamu mau apply lagi ke studio lain atau apa, ya bawa aja gitu, bawa aja nggak apa-apa. Itu tadi yang di luar negeri itu berarti nanti dubbing lagi. Iya. Jadi ada yang pakai subtitle, ada yang pakai bahasa, ada yang kita dubbing pakai bahasa Inggris, sama rencananya sih pengen ada 2 bahasa lagi tapi itu belum confirm ya. Maksudnya sekarang Inggris dulu. Harapannya sih pengen ya bisa ada bahasa Mandarin sama Spanyol. Gak bisa dengar suara Ariel berarti. Ntar Arielnya ada Ariel versi Spanyol. Iya. Namanya Arielando. Maksa ya? Beda iya. Nah, kalau dari Mas Rian sendiri, tapi selama jalanin Jumbo itu kayak komika yang lain itu masih jalan gak sih? Kemarin nggak nonton The Founders Desember 2020? Iya. Aduh. masih. Nggak, justru aku karena udah ngerjain Jumbo 5 tahun, stand up lagi ya gitu. Jadi mulai balik lagi gitu. Bahkan aku bilang di sosial media dan orang udah banyak baca. Aku bilang kalau Jumbo box office 4 juta penonton di bioskop, saya bikin stand up comedy spesial. Mantap. Ngalahin Mensrea ya?
Nggak mau. Udah yang Panji. Aduh. Tapi kalau Jumbo kan punya IP kan Mas, berarti Iya. apakah akan ada proyek lanjutan ke depannya? Insya Allah. Fokus ini dulu ya. Udah berapa persen nih? Apa? Jumbo. Ya udah mau tayang lebaran Iya sih. loh. Udah Keluar dong. Momennya ngambil. Tapi iya maksudnya pertanyaan yang diajang adalah apakah setelah film Iya, ada yang setelah lain? film ada Iya, proyek lagi. Nanti begitu pas filmnya tayang kita belum bisa ngumumin tapi nanti akan ada banyak banget merchandise yang bisa teman-teman dapetin. Bahkan kayak di toko-toko yang mau ke Alfamart, Indomaret buka. Oh iya ada benar, itu Jumbo kan sekarang gitu. sering collab-collab tuh ya. Iya. Apa bahkan di bioskopnya langsung ada tuh tempat popcorn. Hebat juga dia bisa tahu. Wah. Ya. juga. Ada limited Keren. edition Iya, nih. iya, iya. Buat para pemburu Ada. collectible ya, ada kan. Yang suka gantung-gantung di tas itu juga ada. Boleh, Banyak boleh. tuh. Biar apa tasnya bunyi kerincing. Bener-bener Gen Z banget kayaknya. Udah ngambilnya juga kan di setelah lebaran ya. Pas hari lebaran. Oh hari lebaran itu bisa pas banget libur terus keluarga pada Betul. Biar gak tidur siang Iya, doang Iya, Mas, ya? jadi Setelah jam 12. Habis kenyang opor kan. Bener, Biar gak tidur. Daripada tidur siang. Heeh. Tapi paling lu kan juga tidur siang masuk kamar kan udah ada ponakan lu berjajar kan. Ya kan anak-anak bayi ditidurin kan. Ajak aja gitu nonton kan. Jumbo ya. Ini anak siapa kan berdiri di kamar gua gitu. Atau bangun-bangun ayo kita ke bioskop nonton Jumbo gitu. Das. Tapi di ini juga nggak sih mungkin ada film yang lain gitu kan kadang suka ada yang sebenarnya itu film bagus tapi ketutupan film lain yang lebih bagus gitu itu jadi pertimbangan juga nggak? Iya pasti ya namanya Tayang. industri ya. Jadi semua orang pasti punya slot tayang kapan ya. Tapi ya nggak masalah. Maksudnya kita meramaikan industri lah gitu dengan menghadirkan pilihan. Selama ini punya film live action, nih pengen ada lebaran filmnya film animasi dan film keluarga buat semua umur gitu. Siap ya nonton. Siapkan uang THR-mu. Kalau nonton Jumbo dan beli perintilan Jumbo. Betul. Nah ini kalau sebagai animator sama komika lebih menantang yang mana tuh? Lebih menantang yang mana? Dua-duanya menantang sih. Kenapa pengen nyoba? Pengen dua-duanya ya? Ya. Yang jelas kayak menurutku sih bikin film animasi lebih menantang secara kesabaran dan secara kepercayaan ya. Karena aku mesti percayain banyak banget orang. Iya. Stand up kan sendiri Oh iya. di atas panggung ya. Tegangnya lebih parah stand up. Iya. Stand up tuh lebih bikin gelisah. Karena misalnya gini nih, aku bikin film animasi. Terus orang nonton filmnya 1,5 jam. Bagus atau jeleknya film itu, aku masih punya 1,5 jam untuk nunggu dia ngomong. Pas dia keluar bioskop dia ngomong nih, ternyata filmnya nggak bagus misalnya ya kan. Tapi kalau stand up cuma 1 detik jaraknya, gua ngomong joke orang yang nggak ketawa, momen itu doang gua langsung tahu. Punchline-nya nggak ada kena. Punchline-nya nggak kena, garing, langsung kena mental. Iya benar. Gini-gini. Iya, kena mentalnya on the spot mau gitu. Iya, jadi kayak mungkin bedanya itu gitu. Tapi kalau lebih menantang ya, secara energi, secara kesabaran film animasi. Tapi kalau secara keberanian mungkin stand up comedy. Berarti lebih menikmati komika apa animator? Ya, animator ya. Dua-duanya gue lebih menikmati. Ya. Dua-duanya bergunanya sama-sama suka. Oke. Udah Kita ngobrol. Tadi mau ini aja janji tadi ya 4 juta stand up comedy spesial. Nah, Tapi beneran ya bikin 4 juta penonton ya? Siap. Kita Nanti gerakan aku masa. Bener ya? aku nonton 5 langsung. Jangan. Nah, Pak Tirto nonton 5 kali sehari. Ya boleh. Udah kayak sholat. 5 kali sehari nonton gitu. Siap nanti. Tapi ada itu yang ngomong di komen Instagram ya. Kayaknya gue sehari akan nonton berulang kali karena pasti begitu gue masuk terus dengar suara Ariel ngedongeng ketiduran terus gue nggak tahu ceritanya apa kayak gimana gue harus nonton lagi terus ketiduran lagi kayak gitu. Aduh. Tanggal berapa? 29. 30. Nggak ada tanggalnya hari lebaran ya. Pokoknya kapanpun ya. lebaran itu Ikutin jatuh. ini ya. Nah, kita tanya bulan. Benar. Kan lihat hilal tuh, wah besok lebaran, besok film Jumbo tayang gitu. Benar. Siapkan uang kalian tanggal segitu ya. Ingat 4 juta. Amin. Oke baiklah, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sejam nih. Oh udah ya? Udah sejam. sejam. Enggak apa-apa lah. Mau nambah? Enggak. Gua sampai ngerapiin mainan orang nih. Nah. Terima kasih banyak, semoga lancar. Amin, ditunggu di bioskop. Semoga nggak cuma jadi film yang besar tapi jadi awal buat para animator sutradara Indonesia. Amin. Terima kasih juga buat para penonton yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah. Sampai jumpa. Bye. Terima kasih banyak Mas Ria.
Miko.